Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Igdeandi Swastika, NIM 55201222047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu metode Simple Additive Weighting atau SAW yang biasa digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Oke, kita langsung masuk pada pembahasannya. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal sebagai istilah untuk metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW ialah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW mengenal dua atribut, yaitu atribut kriteria keuntungan yang biasa disebut sebagai benefit dan atribut kriteria biaya yang biasa disebut sebagai cost. Perbedaan dari kedua atribut ini adalah ketika memilih kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian, langkah-langkah metode SAW. Yang pertama, yaitu menentukan alternatif dan kriteria. Menentukan siapa atau apa saja yang akan dibandingkan disebut sebagai alternatif. Dan berdasarkan aspek apa perbandingannya disebut sebagai kriteria. Misal, kita memilih smartphone terbaik, maka alternatifnya bisa memilih 3 merek smartphone dan kriterianya bisa harga, kamera, baterai, dan performa HP tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun matriks keputusan. Setelah menentukan alternatif dan kriteria, kita mengumpulkan data atau nilai dari masing-masing alternatif terhadap semua kriteria. Misal, HP A harganya murah, tapi kameranya biasa saja. Sedangkan HP B, kameranya bagus, tapi mahal. Semua informasi ini kita susun dalam bentuk matriks atau tabel sebagai dasar perhitungan. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan bobot untuk setiap kriteria. Tidak semua kriteria punya tingkat kepentingan yang sama. Di langkah ini kita menentukan seberapa penting setiap kriteria. Misalnya, kita anggap kamera lebih penting daripada harga, maka kamera diberi bobot yang lebih tinggi. Intinya, kita memberi nilai kepentingan ke tiap kriterianya. Kemudian langkah yang keempat yaitu normalisasi matriks keputusan. Karena tiap kriteria bisa punya satu atau skala yang berbeda, misal harga dalam rupiah, baterai dalam mAh, maka perlu menyesuaikan nilai agar bisa dibandingkan secara adil. Disinilah normalisasi dilakukan, yakni mengubah nilai-nilai tersebut agar punya skala yang sama, biasanya 0 sampai dengan 1. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan nilai preferensi alternatif. Setelah semua nilai dinormalisasi, maka kita mulai mengalihkan nilai-nilai itu dengan bobot masing-masing kriteria, lalu dijumlahkan. Hasil dari proses ini adalah nilai total atau nilai preferensi dari setiap alternatif. Nilai ini menunjukkan seberapa baik tiap alternatif secara keseluruhan. Langkah yang keenam yaitu menentukan peringkat alternatif. Langkah terakhir adalah mengurutkan semua alternatif berdasarkan nilai total yang sudah dihitung tadi. Alternatif nilai tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik karena paling memenuhi semua kriteria sesuai dengan bobotnya. Kemudian implementasi metode SAW. Studi kasus yang saya angkat pada implementasi ini adalah penentuan gizi balita dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Oke, masuk pada implementasinya. Langkah pertama, menentukan alternatif dan kriteria. Alternatifnya A1, kita beri nama Andi, A2, Budi, A3, Cici. Kriteria penilaian C1 berat badan, C2 tinggi badan, C3 lingkar lengan atas, C4 usia, dan C5 jumlah hari sakit dalam sebulan. Kemudian langkah yang kedua, menyusun matriks keputusan. Balita A1, kita beri nilai berat badan 11 kg, tinggi badan 84 cm, lingkar lengan atas 13 cm, usia 24 bulan, banyak sakit 3 kali dalam sebulan.
A2, berat badan 9 kg, tinggi badan 80 cm, lingkar lengan atas 12 cm, usia 18 bulan, banyak sakit 5 kali dalam sebulan. A3, berat badan 12 kg, tinggi badan 90 cm, lingkar lengan atas 14 cm, usia 30 bulan, banyak sakit 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan bobot kriteria. Bobot kriteria harus bernilai total 1,0. Kita beri bobot C1 berat badan yaitu 0,3. C2 tinggi badan kita beri bobot 0,2. C3 lingkar lengan atas kita beri bobot 0,2. C4 usia kita beri bobot 0,1. Dan C5 hari sakit kita beri bobot 0,2. Kemudian langkah 4, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan nilai tertinggi pada kolomnya. Benefit dibagi nilai maksimal. Berat badan maksimal pada kolom sebelumnya yaitu 12. Tinggi badan nilai maksimalnya 90. Lingkar lengan atas maksimalnya 14. Usia maksimalnya 30. Dan hari sakit minimal 1. Kemudian setelah dilakukannya penghitungan, normalisasi menghasilkan nilai A1 berat badan 0,92, tinggi badan 0,93, lingkar lengan atas 0,93, usia 0,80, banyak sakit 0,33. A2 menghasilkan berat badan 0,75, tinggi badan 0,89, lingkar lengan atas 0,86, usia 0,60, banyak sakit 0,20. A3 berat badan 1,00, tinggi badan 1,00, lingkar lengan atas 1,00, usia 1,00, banyak sakit 1,00. Itu merupakan hasil dari normalisasi matriks yang dilakukan. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung nilai preferensi. A1 0,92 dan dikalikan dengan 0,3. 0,92 ini diambil dari hasil normalisasi. Dan 0,3 ini diambil dari bobot kriteria. Begitu juga seterusnya, sehingga A1 ini menghasilkan 0,794, A2 menghasilkan 0,675, dan A3 menghasilkan 1,00. Kemudian langkah yang keenam, menentukan peringkat alternatif. Cici A3 mendapatkan poin 1,00, Andi A1 mendapatkan 0,794, dan Budi A2 mendapatkan 0,675. Jadi dengan nilai tertinggi diraih oleh Cici sebagai A3 dengan nilai 1,00. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan SMART dan SAW. Persamaan yang pertama, sama-sama digunakan untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Artinya, keduanya dipakai saat kita harus memilih alternatif terbaik, seperti memilih siswa terbaik, motor terbaik, status gizi berdasarkan lebih dari satu kriteria. Yang kedua, melibatkan pemberian bobot pada setiap kriteria, baik SAW maupun SMART. Dua-duanya meminta kita menentukan bobot. Misalnya, harga lebih penting dari kecepatan, maka harga dikasih bobot lebih besar. Kemudian yang ketiga, sama-sama fleksibel untuk kriteria benefit dan cost. Mereka bisa digunakan untuk kriteria yang nilainya makin tinggi, makin bagus atau benefit, maupun makin rendah, makin bagus atau cost. Di balik persamaannya, metode SMART dan SAW memiliki perbedaan juga. Yang pertama, kita bandingkan dari aspek perbedaan jenis data. Dalam metode SMART, bisa dipakai nilai preferensi atau skala
0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Semisal nilainya bagus, mendapatkan nilai preferensi 0,8. Sedangkan dalam metode SAW, kita membutuhkan data asli atau angka konkret. Misalnya 5000 mAh untuk baterai, 12 kg untuk berat badan, jumlah sakit 3 hari. Jadi kita perlu data atau nilai aslinya. Kemudian aspek pembeda yang kedua yaitu normalisasi. Dalam metode SMART, normalisasi tidak selalu wajib karena bisa langsung nilai 0,1 sesuai dengan rating. Berbeda halnya dengan metode SAW. Normalisasi itu wajib biar semua data setara. Karena jenis data sebelumnya menggunakan data asli atau angka konkret, maka dalam metode SAW normalisasi itu wajib dilakukan. Kemudian aspek pembeda yang ketiga yaitu kelebihan. Kelebihan dalam metode SMART yaitu akurat dan cocok jika data kuantitatif dan terukur. Dan dalam metode SAW, kelebihannya yaitu lebih fleksibel saat data kualitatif atau berdasarkan persepsi. Oke, itulah tadi hasil dari presentasi metode SAW. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir saat ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. See you.